Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak kami sekalian. Saya tidak akan pernah lupa pada setiap awal pertemuan mengajak kita semua untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ya, dalam pengertian mengingat kepada Allah, jangan lupa setiap pekerjaan diawali dengan niat, kemudian dilanjutkan dengan doa. Saya yakin anak-anak kami sekalian, ya, sebelum saya berbicara, kalian sudah melakukan niat dan doa. Dengan niat dan doa berarti kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ingat kepada Allah, Allah juga akan mudah-mudahan akan ingat kepada kita, dan mudah-mudahan kita tetap mendapat berbeda. Baik, anak-anak kami sekalian, hari ini kita ketemu dalam pertemuan yang ketujuh, bidang studi etika profesi, bagian dari produktif akuntansi kelas 10. Anak-anak kami sekalian, pada pertemuan ke-6 semalam kita membahas judul etika profesi akuntansi. Ya, kita masih membahas ya pengertian etika profesi. Baik, untuk membuka ingatan kalian, saya ulangi lagi. Ya, saya ulangi pengertian etika profesi menurut Dr. Andes Sidigajalpa. Etika profesi, ya, etika profesi disebutkannya, ya, sebagai sistematika filsafat, menyatakan bahwa etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang bisa ditentukan oleh akal. Itu menurut pendapat Sidigajalpa, Dr. Andes Sidigajalpa. Nah, kami sekalian, banyak sekali pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Ya, anak kami sekalian, nanti bisa dipelajari lebih lanjut, ya, mana yang lebih pas. Baik. Nah, di pertemuan yang ketujuh ini, ya, saya tambahkan, ya, ada beberapa pendapat mengenai profesi, pengertian profesi. Ya. Ini saya ambil dari beberapa buku. Disebutkan sini bahwa profesi berasal dari bahasa Latin, yaitu professio, yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji, ikrar, dan pekerjaan. Nah, janji atau ikrar dan pekerjaan. Jadi profesi itu berkaitan dengan dua hal tersebut, janji, ikrar, dan pekerjaan. Kemudian, bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas, menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Nah, itu pengertian profesi, anak kami sekalian. Ya, kemudian disebutkannya lagi, profesi adalah pekerjaan dilakukan sebagai kegiatan pokok. Profesi adalah pekerjaan dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan suatu keahlian. Ya, jadi dalam pengertian profesi ada unsur keahlian. Ya, jadi orang yang ahli itu disebut dengan profesional. Ya, orang yang ahli melakukan sesuatu disebut dengan profesional. Baik, anak kami sekalian, ya, ada perbedaan pengertian profesi dengan profesionalisme. Di antaranya, ya, kalau dia profesi, dia mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian. Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. Kalau dia profesional, orangnya ini orang yang tahu akan keahlian dan keterampilan. Kemudian, ya, yang kedua, profesi dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama. Kemudian profesional meluangkan seluruh waktu untuk
pekerjaan atau kegiatan. Jadi ada perbedaan anak-anak sekalian. Baik. Kemudian di dalam pengertian profesi anak-anak sekalian, ya, ada pula prinsip-prinsip etika profesi. Prinsip-prinsip etika profesi. Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari standar normal yang tujuannya yang tujuan eksplisitnya adalah menentukan standar yang benar atau yang didukung oleh penerapan baik. Adapun etika profesi adalah studi penerapan prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang profesi. Kemudian dalam pengertian etika profesi juga ada syarat-syarat. Ada syarat-syaratnya, ya. Syarat-syarat dalam etika profesi diantaranya: 1. Melibatkan kegiatan intelektual dan keterampilan. Intelektual berarti, ya, kemampuan kecerdasan. Kemudian diikuti pula dengan keterampilannya. Jadi ada kecerdasan otak, ya, akal, ya, berhubungan pula dengan kecerdasan keterampilan. Tuh. Jadi kalau kecerdasan keterampilan itu berkaitan dengan motoriknya, ya, intelektual dengan otaknya. Yang kedua, menggeluti suatu keahlian ilmu yang khusus. Dalam pengertian nomor 2 ini anak-anak sekalian, tidak ada orang yang ahli dalam sebuah hal, tidak ada. Ya. Dan lagi, yang nomor 2, menggeluti suatu keahlian ilmu yang khusus. Sekali lagi, ya, anak-anak sekalian, tidak ada manusia yang ahli dalam semua bidang, tidak ada. Oleh karena itu anak-anak sekalian, lihat, sarjana-sarjana yang memiliki titel, tidak ada orang yang memiliki titel semua bidang pekerjaan, tidak ada. Kalau dokter saja juga dipisahkan, dokter apa? Dokter mata, dokter gigi, ya. Kemudian penyakit dalam, penyakit jantung, dipisahkan berdasarkan itu. Kemudian yang ketiga, memerlukan persiapan profesional yang alami dan bukan hanya sekedar latihan. Ada potensi dasar, ya. Ada potensi dasar yang bisa membuat seseorang itu bisa berhasil menggeluti, ya, pekerjaan. Contoh, seorang petinju, ya, kenapa dia bisa menjadi petinju? Karena latihan, sekaligus dia memang memiliki bakat untuk itu. Kemudian yang keempat, memerlukan pelatihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Memerlukan pelatihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Kami sekalian, seorang tentara yang sudah lulus, apakah itu secaba, apa itu perwira, ya, setelah dia dinyatakan lulus, dia akan mengikuti latihan-latihan tertentu. Ya, itu yang dimasukkan dengan nomor 4. Memerlukan pelatihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Jadi tidak sekali dinyatakan lulus selesai, tidak, masih ada latihan-latihan berikutnya, sehingga dengan latihan-latihan tersebut seorang tentara akan punya pangkat tertentu. Yang kelima, menjanjikan karir hidup lebih baik dan keanggotaan yang permanen. Ya, kembali kita buat contoh tentara atau ABRI. Ya, ABRI, ya, menjadi seorang tentara itu bisa juga dikatakan sebuah karir, ya, maka dia harus menggeluti itu. Seperti yang saya katakan tadi di nomor 4, setelah dinyatakan lulus dia harus mengikuti kegiatan pendidikan berikutnya. Apakah sekali? Tidak, seterusnya. Sehingga dia merupakan satu jenjang. Ya, kalau tentara, polisi jelas punya pangkat tertentu, dan pangkat itu selalu akan naik berdasarkan
kemampuan yang ada berdasarkan upahnya. Kemudian yang berikutnya mementingkan layanan di atas kepentingan dan keuntungan pribadi. Mementingkan layanan di atas kepentingan dan keuntungan pribadi. Anak kami sekalian, pasti ya dalam hidup pasti setiap orang yang banyak melakukan suatu kegiatan tentu juga banyak akan mendapatkan penghasilan. Kemudian yang berikutnya mempunyai organisasi profesional yang kuat dan solid. Sudah jelas ya, kalau polisi tentara itu ada organisasi. Kemudian yang terakhir, menentukan baku standar sendiri. Dalam hal ini adalah kode etik profesi. Semua pekerjaan memiliki etika. Semua pekerjaan memiliki kode etik. Jadi polisi dan tentara, ya maaf, kita ambil contoh dua ini, ya. Ini adalah profesi dengan organisasi yang sangat kuat dan karir yang luar biasa, ya, rekan sekalian. Jadi dalam hal ini kode etik yang mengatur bagaimana seorang profesional harus bertingkah laku ada di situ. Anak kami sekarang, saya kira untuk pertemuan yang kedua ini saya cukup sampai di situ. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.